Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Paskah ke-7. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada sore hari ini, kita berdoa bagi semua orang yang sedang mengalami sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, terutama mohon kesembuhan bagi Bapak Uskup kita, Monsinyur Harun Yono, yang sedang mengalami proses penyembuhan dan pemulihan, dan juga mohon rahmat kesembuhan bagi Beng Susanto yang sedang dirawat, dan juga anggota-anggota keluarga kita yang sedang sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kita bersama-sama hendak melanjutkan permenungan kita, terutama kita yang menantikan kehadiran Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga beberapa hari yang lalu. Kita diajak untuk bersama-sama berkumpul, bermenung bersama untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan juga senantiasa menyadari rahmat Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Namun terkadang kita pun seringkali lalai, seringkali mengalami kelemahan dan keterbatasan, sehingga kita seringkali melupakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita mohon ampun dan belas kasih kepada Tuhan, agar kita dilayakkan untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi dan damai di bumi, orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menurutkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur, kami
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi, jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan milikku adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus berdoa. Tetapi bukan doa yang diucapkan di atas mimbar, bukan doa yang diucapkan di tempat terbuka atau di dalam rumah ibadat, melainkan doa yang diucapkan saat-saat perpisahan, terutama sebelum menghadapi sengsara dan wafatnya. Ini adalah sebuah doa perpisahan yang diungkapkan oleh Yesus, dan doa yang paling intim di mana Yesus mengangkat matanya, menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau." Yesus memandang wajah Allah. Inilah salah satu bentuk komunikasi yang paling intim, di mana kita seringkali melihat bahwa komunikasi, pembicaraan, percakapan selalu terjadi dua arah. Dua arah atau bentuknya horizontal. Tetapi hari ini kita melihat bahwa komunikasi itu juga bentuknya vertikal, artinya ke atas, mengenadah ke langit, memandang wajah Bapa. Dan dalam doa yang sama ia memohon agar Bapa melindungi para muridnya. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berbicara tentang wajah, tentang kemuliaan yang terpancar dari wajah Bapa, terutama tentang kesatuan yang terjadi antara Yesus dengan Bapanya yang lahir dari perjumpaan antar pribadi. Inilah inti dari komunikasi sejati, perjumpaan dari wajah ke wajah, perjumpaan dari suara dengan suara. Hari ini kita juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Bapak Suci Paus Leo ke-14 itu dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sedunia mengingatkan kita akan panggilan kita untuk menjaga wajah dan suara manusia. Wajah dan suara yang dikatakan oleh Paus Leo ke-14 adalah ciri khas setiap orang. Artinya setiap orang memiliki wajah dan suara yang unik, yang tidak dimiliki oleh setiap orang, artinya berbeda satu dengan yang lain. Keduanya menunjukkan jati diri yang unik dan tidak tergantikan, serta menjadi dasar dari setiap perjumpaan antar manusia. Namun akhir-akhir ini kita sering melihat atau mendengar atau membaca dari surat kabar, dari media sosial, atau dari media komunikasi yang ada di sekitar kita. Ada banyak remaja, orang muda yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk menatap layar ponsel, smartphone, handphone. Wajahnya tidak tertuju pada wajah sesamanya, melainkan justru pada layar ponsel yang ada di depannya. Atau mungkin juga kita, seringkali kita menghabiskan juga banyak waktu untuk melihat apa yang ada dalam handphone kita, alat-alat komunikasi kita. Suara yang terdengar hanyalah suara yang ada di dalam alat-alat komunikasi itu. Dan sangat tragisnya, justru ketika kita hadir dalam komunitas, bahkan dalam keluarga, ada momen-momen kebersamaan justru kita habiskan hanya untuk bermain alat-alat komunikasi tadi. Kita lupa akan esensi inti dari hidup bersama dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja. Seringkali kita melupakan kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita tidak tahu wajah dan suara yang ada di sekitar kita.
Itu sebuah bentuk tragedi kemanusiaan sekarang, di mana modernitas, kemajuan-kemajuan teknologi membuat kita tergerus, membuat kita semakin jauh dengan sesama kita. Maka Hari Komunikasi Sedunia yang diangkat tema tahun ini oleh Paus Leo ke-14, menjaga suara dan wajah manusia, supaya kita akhirnya semakin menyatu, semakin mengenal, semakin dekat dengan yang lain. Di sekitar kita juga banyak sekali terjadi fenomena-fenomena di mana banyak berita-berita palsu, lalu juga ujaran-ujaran kebencian yang sudah menjadi hal yang sangat akrab dengan kehidupan kita dan sangat mengalami percepatan seperti api yang mudah terbakar. Ketika kita menerima ujaran-ujaran, fakta-fakta yang belum pasti adalah sesuatu yang benar, kita gampang menyebarluaskannya. Maka inilah juga undangan bagi kita, supaya kita juga tidak hanya cepat merespon, cepat menanggapi, cepat menyebarluaskan apa yang belum kita ketahui secara pasti kebenarannya. Dan justru inilah kita diajak untuk berefleksi, untuk mendalami apa yang menjadi esensi komunikasi dalam hidup kita. Maka salah satu pesan yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14, kita diajak untuk menggunakan secara bijak kemajuan-kemajuan teknologi yang menjadi alat untuk memperluas perjumpaan. Kita diajak bukan menjadi seperti budak dari teknologi itu, tetapi kita diajak untuk menggunakannya secara bijak. Mungkin kita mengira bahwa kita sedang terhubung dengan banyak orang di luar. Kita semakin cepat memperluas pertemanan kita, tetapi sungguhnya mungkin kita juga terisolasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita mengira kita sedang berkomunikasi, tetapi sesungguhnya mungkin kita hanya berkomunikasi dengan pantulan-pantulan kebutuhan yang ada di dalam diri kita, bukan dengan sesama kita yang harusnya menjadi sebuah relasi, membangun relasi yang ada di sekitar kita. Maka Injil hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesatuan, seperti dalam doa Yesus, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Maka alih-alih kita mencoba untuk memperluas pertemanan kita, menambah semakin banyak relasi-relasi melalui media sosial, kita diundang untuk menjaga kesatuan, memelihara kesatuan kita, terutama kesatuan dengan Bapa. Komunikasi yang vertikal. Mungkin kita selama ini sudah memperluas jejaring kita, tetapi kita lupa untuk membangun jejaring dengan Tuhan dalam kesatuan kita dengan Bapa. Maka dari itu, kita diajak untuk semakin mengalami kesatuan, mengalami perjumpaan dengan sesama kita. Yesus dalam Injil hari ini juga berdoa agar para murid dilindungi. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Pertanyaannya, perlindungan macam apa yang kita butuhkan hari ini? Bukan perlindungan dari segala bentuk kemajuan teknologi itu sendiri, melainkan dari cara kita menggunakannya, dari penggunaan teknologi tadi, yang mungkin kita salah atau kurang bijak dalam penggunaan teknologi itu. Maka bahaya kehilangan wajah kita, wajah sesama, itu adalah sebuah tantangan agar kita semakin mendekatkan diri, semakin membangun hubungan, komunikasi, relasi dengan Allah dan juga dengan sesama kita.
Paus Leo akhirnya juga memperingatkan bahwa kita menyerahkan proses kreatif dan fungsi mental serta imajinasi kita kepada mesin, itu sama saja berarti mengubur talenta yang kita terima untuk bertumbuh sebagai pribadi dalam relasi dengan Allah dan sesama. Itu berarti menyembunyikan wajah kita sendiri dan membungkam suara kita dan sesama kita. Ada sebuah kisah, seorang guru yang berada di pedalaman yang setiap hari mengajar anak-anak di sebuah sekolah dengan akses internet yang sangat terbatas. Namun dia melihat akhir-akhir itu murid-muridnya mulai membawa ponsel pintar, smartphone. Hal yang membuat dia resah adalah kebiasaan anak-anak yang lebih mempercayai jawaban dari ChatGPT atau kecerdasan buatan. Jadi setiap kali ada pertanyaan selalu mencari jawabannya di ChatGPT. Lalu sang guru berhenti untuk bertanya karena selalu saja dijawab dengan bantuan teknologi tadi. Inilah salah satu bentuk proses kreatif yang semakin dihilangkan, daya kritis yang semakin dihilangkan. Maka melihat hal ini, sang guru itu mengambil langkah sederhana. Salah satu hari, setiap hari Jumat, ia mengajak murid-muridnya berkumpul di sebuah pohon. Di sekitar pohon itu, ia mengajak murid-muridnya untuk berbicara satu dengan yang lain. Ia mengatakan bahwa kita hari ini tidak belajar, kita tidak menggunakan alat-alat komunikasi, kita simpan semua alat-alat komunikasi, ponsel dan sebagainya. Pada awalnya para murid sangat keberatan dan merasa enggan untuk mengikuti ajakan dari sang guru itu. Namun seiringnya berjalannya waktu, mereka mulai berbagi cerita, mulai menyapa satu dengan yang lain, mungkin karena tidak ada lagi alternatif lain untuk menyapa teman-temannya. Lalu mereka berbicara tentang mimpi mereka berbicara tentang apa yang mereka alami, pergulatan-pergulatan apa yang mereka alami juga di rumah dengan teman-temannya. Disinilah sebuah komunikasi akhirnya lahir. Lalu mereka menceritakan segala hal yang terjadi dalam hidup mereka. Apa yang dilakukan oleh si guru ini sungguh sangat mendasar, tetapi begitu bernilai. Ia melindungi hubungan komunikasi manusia, menjaga wajah dan suara agar tidak tergantikan dengan alat komunikasi ini. Sebuah metode yang ditemukan yang membantu anak-anak itu akhirnya menyapa satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita pun diundang mungkin seperti si guru ini, diundang untuk akhirnya bisa memberikan diri kita dengan sesama, menyediakan waktu kita yang mungkin seringkali terbuang karena kita hanya sibuk dengan diri kita, tetapi kita lupa akan sesama kita. Untuk itu, mari alih-alih kita sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita, kita membangun dan menjaga agar wajah dan suara kita, agar wajah dan suara sesama kita pun akhirnya kita kenali, dan kita menjaga kesatuan kita, agar kita bersama-sama memperoleh karunia, keselamatan, karunia yang kita butuhkan bersama-sama untuk akhirnya juga berjuang untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin selama ini kita berjuang sendirian karena kita lupa akan ada sesama yang ada di sekitar kita. Semoga inspirasi, permenungan, dan sabda Tuhan hari ini semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama kita. Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, dan akan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Aku ini yang pertama dan terakhir." Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui pengantaran Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbaharui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seturut sabdamu dengan tekun dan setia. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak-Mu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa. Ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghibur kepada mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami pun tergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup dan kasih sejati. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang berada di sini. Ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Tuntunlah kami semua agar hidup seturut dengan karya Roh-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita doakan mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dalam melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga Kami selalu melakukan yang baik, dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, Kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu.
Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Ya Allah Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan roh Yesus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagimu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu
kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes Emeritus Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu, saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, atas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Aku percaya
Aku mohon ya Bapa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yaitu seluruh gereja. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 17 Mei 2026. Pertama, persembahan mawar untuk Bunda Maria. Selama bulan Mei, Gereja Hati Kudus membuka donasi melalui penjualan bunga mawar untuk Bunda Maria. Seluruh hasil penjualan akan dipersembahkan bagi pendidikan calon imam. Umat dapat membeli bunga mawar di depan gereja atau memesan melalui Ketua Lingkungan, Ibu Ayun atau Ibu Lili Yosef. Kedua, Kapal Youth Day 2026. OMK Hati Kudus mengundang orang muda Katolik untuk mengikuti Kapal Youth Day 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 2026 bertempat di Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja, Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum. Syarat peserta berusia 16 sampai 27 tahun, minimal kelas 1 SMA dan belum menikah. Bagi yang berminat dapat menghubungi Saudara Gilbert. Ketiga, Novena Roh Kudus dan Pengajaran. BPK PKK Kapal mengadakan Novena Roh Kudus dan Pengajaran dengan tema Roh Kudus Pendamping Kehidupan Orang Beriman. Dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 23 Mei 2026 pukul 19 sampai selesai, bertempat di Aula Katedral Santa Maria. Narasumber adalah para imam Keuskupan Agung Palembang. Catatan, acaranya tidak dipungut biaya dan bagi yang mengikuti acaranya, mohon membawa botol minum masing-masing. Keempat, Seksi Kepemudaan BPK Kapal. Seksi Kepemudaan BPK Kapal mengundang anak-anak muda berusia 16 sampai 35 tahun untuk hadir dalam perayaan Ekaristi dan Pentakosta kaum muda dengan tema Holy Spirit is my best friend yang akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026 bertempat di Auditorium Sekolah Kusuma Bangsa. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memindai barcode pada flyer. Laporan kolekte 10 Mei 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp25.692.000. Kolekte kedua sejumlah Rp15.714.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian Warta Gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi dari KUR, Prodiakon, para lektor, pemazmur, Miss Dinar, tim multimedia, live streaming, tata laksana, dan seluruh umat yang hadir dalam berpartisipasi kita dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.